pengisian SPT tahunan PPH untuk suami istri dengan NPWP yang berbeda. Sobat pembelajar, apakah sobat pembelajar telah memiliki pasangan? Maksudnya ialah telah memiliki istri atau suami. Apakah sobat pembelajar dan pasangan telah memiliki NPWP masing-masing yang berbeda? Jika iya, bagaimana sobat pembelajar dan pasangan dalam mengisi SPT tahunan PPH orang pribadi? Video ini akan mengulik tentang pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi bagi suami istri yang memiliki NPWP masing-masing yang berbeda. Sering kita jumpai pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, misalnya menjadi pegawai atau karyawan, karyawati yang memiliki NPWP masing-masing yang berbeda. Sebut saja, Tuan R mempunyai NPWP tertentu dan istrinya yaitu Nyonya S juga memiliki NPWP yang berbeda. Tuan R menjadi kepala bagian produksi di sebuah perusahaan swasta, sebut saja PT IGZ, sedangkan Nyonya S menjadi PNS di sebuah kementerian, yaitu menjadi kepala seksi. Pada kasus keluarga ini, Nyonya S meskipun tidak secara formal menyatakan ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya, pada hakikatnya dengan kepemilikan NPWP yang berbeda, Nyonya S telah masuk ke status MT. Lebih lengkapnya, status kewajiban perpajakan keluarga tersebut ialah MT, memilih terpisah, bukan KK. Kakak berarti suami istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah, sehingga istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Mari kita membuat ilustrasi. Pada tahun 2022, penghasilan dari Tuan R dan Tuan S terlihat seperti pada tabel berikut. Tuan R telah dipotong PPH sebesar Rp16.356.900 dan Nyonya S telah dipotong PPH pasal 21 sebesar Rp10.654.950. Selama ini banyak wajib pajak yang menyiasati kondisi di atas dengan masing-masing menyampaikan SPT dengan status kewajiban perpajakan KK atau kepala keluarga, sehingga SPT masing-masing akan menjadi sebagai berikut. Tuan R, SPT-nya menjadi nihil karena penghasilan istri dari satu pemberi kerja dalam status KK dimasukkan ke penghasilan final sehingga tidak menambah penghasilan neto Tuan R. SPT Nyonya S juga nihil dengan status KK. Jadi, keluarga tersebut tidak membayar PPH sama sekali karena berstatus nihil. Keduanya mengklaim berstatus kewajiban perpajakan suami istri KK. Mari kita lihat status kewajiban perpajakan suami istri. Dalam form SPT tahunan PPH orang pribadi, isian mengenai status kewajiban perpajakan suami istri dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu di form 1770 dan di form 1770S. Kalau kita mengakses SPT tahunan melalui DJP online, pertanyaan mengenai hal tersebut muncul pada saat awal mengisi e-filing. Dan juga pada saat kita sampai pada bagian identitas. Kita kembali kepada pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi Tuan R dan Nyonya S tadi, yang menggunakan status kewajiban perpajakan suami istri KK. Apakah memang seperti itu seharusnya pengisian SPT tahunan suami istri tersebut? Ternyata cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Karena masing-masing suami istri tersebut memiliki NPWP yang berbeda tanpa ada perjanjian tertulis untuk pemisahan harta, status yang seharusnya ialah MT atau memilih terpisah, bukan KK. Kita kembali ke kondisi Tuan R dan Nyonya S, suami istri yang bekerja sebagai karyawan atau karyawati dengan NPWP masing-masing. Kita sudah tahu bahwa kondisi tersebut termasuk dalam status kewajiban perpajakan suami istri MT, bukan KK. Lantas, bagaimana seharusnya penghitungan pada kondisi MT tersebut? Kita harus perhatikan langkah-langkah penghitungannya, yaitu sebagai berikut. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja menjadi tidak final dalam kondisi MT. Penghasilan neto istri
digabungkan dengan suami sehingga dihasilkan penghasilan neto suami istri. Berikutnya, PTKP yang digunakan ialah K, I, dan tanggungannya berapa. Berikutnya akan diketemukan penghasilan kena pajak gabungan, yang kemudian dari situ dihitung berapa PPh terutang gabungan. Setelah itu baru dihitung PPh terutang yang ditanggung suami dan PPh terutang yang ditanggung istri secara proporsional. Sampai dengan tahap ini sebenarnya kita sedang mengisi lampiran SPT berupa lembar penghitungan PPh terutang bagi wajib pajak kawin dengan status kewajiban perpajakan PH atau MT. Selanjutnya dalam SPT suami dikurangkan dengan kredit pajak suami, dan dalam SPT istri PPh terutang tersebut dikurangkan dengan kredit pajak istri. Akhirnya dalam SPT masing-masing akan diketahui berapa PPh kurang bayar dari suami dan berapa PPh kurang bayar dari istri. Begitulah praktik yang benar dalam pengisian SPT tahunan untuk wajib pajak kawin dengan status kewajiban perpajakan PH atau MT. Kita kembali ke data Tuan R dan Nyonya S tadi. Kini dengan status kewajiban perpajakan suami istri MT, kita akan melakukan penghitungan yang benar. Penghasilan neto Tuan R dan Nyonya S ditambahkan terlebih dahulu sehingga didapatkan penghasilan suami istri, lalu diteruskan dengan tahapan di bawahnya sampai dengan didapatkan PPh terutang gabungan dan PPh yang ditanggung masing-masing. Setelah itu masing-masing dikurangi dengan kredit pajak hingga akhirnya diketahui PPh kurang bayar Tuan R dan Tuan S masing-masing, yaitu Tuan R sebesar 2.773.709 dan Nyonya S 4.234.191. Mari kita lihat perbandingan pembayaran pajak ketika menggunakan status KK dan MT. Jika menggunakan status KK, tidak ada yang harus dibayar. Sedangkan jika MT, terdapat total pembayaran dari anggota keluarga tersebut sejumlah sekitar 7 juta rupiah. Tapi harus diingat bahwa yang benar seharusnya adalah penggunaan status MT, sehingga keluarga tersebut memang harus melakukan pembayaran sebesar 7 juta rupiah. Sobat pembelajar, kita bisa hitung berapa hak negara yang hilang ketika pasangan suami istri tersebut ternyata memilih status KK, bukan MT. Maka sobat pembelajar, setelah mengetahui yang seharusnya, sudah sepantasnya kita melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, khususnya untuk pasangan suami istri yang memiliki NPP masing-masing, yaitu pertama, pastikan SPT yang disampaikan berstatus MT, yang tentu saja SPT-nya tidak nihil dan seringnya akan menjadi kurang bayar. Sobat pembelajar yang kemarin terlanjur menyampaikan SPT tersebut dengan status KK dan tentu saja nihil, bisa menyampaikan SPT pembetulan. Nah, jika memang tidak menginginkan ada pajak yang harus dibayarkan, ada hal yang bisa dilakukan oleh sobat pembelajar, tapi bukan dengan menyampaikan SPT dan status KK loh ya. Caranya yaitu dengan mengajukan penghapusan NPWP istri. Artinya, dengan penghapusan NPWP istri, keluarga tersebut beralih dari status MT menjadi KK, yaitu satu NPWP untuk satu keluarga yang dianggap satu kesatuan ekonomis. Bagaimana jika istri karena satu dan lain hal masih memerlukan NPWP sendiri? Kalau kondisi seperti ini tidak mengapa, asalkan keluarga tersebut harus sadar betul konsekuensi dari status kewajiban perpajakan suami istri MT. Jadi, biasanya nanti SPT-nya tidak nihil ya. Baik sobat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sukses.